Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Ageng Asana dari Stikes dan Akpit Wijaya Usada Bogor dari Prodi S1 tingkat 2A. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada ibu hamil atau disebut dengan antenatal care yang disingkat dari ANC, yang bertujuan untuk mengoptimalkan kesehatan mental ibu hamil dan fisik pada ibu hamil, lalu menghindari risiko komplikasi pada kehamilan dan persalinan, untuk mempersiapkan ibu hamil di masa nifas. Untuk lebih lanjutnya langsung saja ke videonya. Saya akan menyebutkan alat-alat apa saja yang akan digunakan dalam pemeriksaan pada ibu hamil. Yang pertama ada tensimeter, lalu ada stetoskop, pen light, reflex hammer, mesh-line atau meteran, termometer, stetoskop, lalu ada jangka panggul. Selamat siang, Bu. Ya. Apakah benar ini dengan Ibu Rosidah? Ya. Perkenalkan, saya Perawat Bayu Ageng Asana. Saya bertugas dari pagi dari jam 8 hingga sampai jam 12 siang nanti. Dan di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik kehamilan ibu atau antenatal care atau disingkat ANC, yang bertujuan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu kehamilan, lalu untuk menghindari risiko komplikasi pada kehamilan dan persalinan, dan untuk mempersiapkan ibu kehamilan di masa nifas. Nah, kontrak waktunya kurang lebih 10-15 menit. Tepatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Baik, Bu, kalau begitu saya akan menceritakan terlebih dahulu dan mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan, ya, Bu. Bentar ya. Bu, boleh untuk mengecek tinggi badan ibu dan berat badan ibu. Bisa berdiri, Bu. Saya bantu, yuk. Ya, Bu. Ya, Bu, itu, Bu. Ya. Baik, Bu. Langsung kita tinggi badan ibu, kita cek. Ya, baik, Bu. Sudah, Bu. Boleh berbagi dulu. Ibu, saya sudah mencuci tangan dan memakai handphone dan sudah mempersiapkan alat-alatnya. Yang pertama, kita mengecek suhu pasien. Bu, saya akan merasakan suhu apa sama ibu sendiri atau saya bantu? Jadi dicek dulu ya, Bu. Selanjutnya, selain menunggu suhu, kita melakukan memeriksa tekanan darah pasien. Ini, Bu. Ibu, tekanan darah ibu normal ya, 140/100. Selanjutnya
kita memeriksa nadi pasien menggunakan jam tangan pusat itu sampai 1 menit. Ampun. Nah, itu kita cari nadinya. Ini sampai 1 menit ya. Setelah itu kita memeriksa respirasi pasien. Oke, bisa saya Bu. Baik Bu, itunya udah punya ya Bu, suhunya. Sekalian. Ibu, suhu Ibu normal 36,3 Celcius ya. Lalu nadinya juga tadi normal 70 per menit dan respirasinya juga normal 18 per menit. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan tutup. Kita periksa dari ujung rambut, kita inspeksi apakah ada lengketan pada rambutnya, inspeksi juga ada leksi atau ada kemerahan pada rambutnya gitu. Setelah itu kita langsung ke mata, kita cek mata dengan light. Setelah itu kita cek konjungtivanya. Selanjutnya kita mengecek lingkar pinggul pasien dengan alat jangka panggul. Ini ibaratkan alatnya jangka panggul ya. Kita mengecek seperti ini. Seperti ini ya, dari sudutnya. Lalu kita lihat berapa sentimeter. Setelah itu catat. Selesai. Selanjutnya pemeriksaan level 1. Yang pertama dilakukan untuk mengukur kurus uteri. Kita dari bawah situs kita raba hingga ke kurus uteri. Setelah itu kita ukur dengan Medline. Hingga sampai simpisis. Kita lihat berapa sentimeter, lalu kita catat. Selanjutnya pemeriksaan ke level kedua. Level kedua, kita tangan satu menekan ke kiri dan satu lagi untuk meraba, dan sebaliknya sebelah kanan tekan, sebelah kiri meraba. Untuk mengotai punggung janin dan tangan janin. Punggung janin biasanya contohnya jika teraba keras dan panjang. Jika ada kecil-kecil itu berarti tangan dan pemeriksaan level ketiga. Nah, untuk menentukan bagian paling rendah bayi apakah sudah memasuki pintu atas panggul atau belum. Caranya, tangan kita dari bawah perut dan di atas perut ibu hamil. Kita lakukan sedikit goyang, dan jika ada yang menonjol dan menting itu tandanya bagian dari kepala janin, dan jika masih bisa digoyangkan berarti janin belum memasuki pintu atas panggul, dan jika tidak bisa digoyangkan berarti janin sudah memasuki pintu atas panggul. Pemeriksaan level keempat, tentukan bagian terendah janin sudah sampai mana untuk memasuki pintu atas panggul. Caranya ini.
Kita untuk mengecek denyut jantung janin, kita gunakan dengan stetoskop. Anggap ini alat stetoskop ya. Untuk menentukan denyut jantung janin biasanya ada di bagian kepala dan bagian punggung janin. Biasanya punggung janin itu ada di sebelah kiri bagian perut ibu, di sebelah abdomen belah kiri. Caranya kita ini, tangan jangan sampai menyentuh bagian perut. Tangan satunya lagi itu untuk mengecek nadi ibu, untuk membandingkan denyut jantung ini dengan nadi ibu. Tangannya satu lagi untuk memegang waktu. Kita lihat sampai 3 kali 5 menit. Nah, setelah itu jika denyut jantung bayi lebih kencang dibandingkan denyut tadi ibu, berarti itu benar. Tandanya itu denyut jantung janin. Selanjutnya pemeriksaan anus. Ibu boleh sebelumnya untuk meminta sarankan pasien untuk meniup dan mengendam. Ibu boleh ini mengendam. Kita cek anusnya apakah ada benjolan atau tidak. Berarti kalau tidak ada benjolan itu tidak ada hemoroid, dan kalau ada benjolan berarti dia hemoroid. Pemeriksaan baik pada kaki ibu. Ibu mohon maaf sebelumnya boleh duduk ini untuk mengecek refleks ibu. Kita gunakan refleks kamar. Oke. Ibu boleh berbaring kembali, Bu. Ibu, saya sudah melakukan tindakannya. Nah, saya akan merapikan alat terlebih dahulu dan mencuci tangan terlebih dahulu ya, Bu. Saya nanti akan kembali lagi. Ibu, saya sudah membereskan alat-alat dan mencuci tangan. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan tindakan pemeriksaan fisik antenatal care atau disebut ANC. Lalu bagaimana perasaan ibu setelah dilakukan pemeriksaan ANC ini? Apakah ada yang ditanyakan? Ada. Kalau begitu saya akan kembali ke ruang perawat, dan jika ada keperluan apa-apa bisa dipencet tombol yang sudah sedia ya, Bu. Kalau begitu, Ibu, selamat siang. Jangan lupa subscribe dan like, share ya.